Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara memberi nama pada senyawa alkana. Ya. Jadi sudah saya tampilkan beberapa contoh. Ya, ini contoh yang pertama yang ada di layar. Bagaimanakah cara kita memberi nama senyawa alkana dengan rumus struktur sebagaimana berikut ini. Nah, langsung saja ya. Langkah pertama adalah kita harus menentukan rantai induk paling panjang. Rantai induk paling panjang dari salah satu ujung rantai karbon ke ujung rantai karbon yang lain. Nah, di sini ujung rantai karbon bisa di sebelah kiri ini atau bawah sini atau kanan. Nah, nanti kita mencari yang paling panjang. Kita coba cek dari kiri ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4. Karena sama-sama 4 ya. Atau ke sini misal kita ambil kiri 1, 2, 3. Oh, ternyata yang paling panjang 4 gitu ya. Maka kita boleh ambil yang dari kiri atau dari bawah boleh. Kalau saya lebih suka yang dari kiri karena nanti lurus ya. Nah, kita sudah dapat rantai induknya. Nah, kalau sudah dapat rantai induknya, sekarang langkah selanjutnya adalah kita memberi nomor, ya, memberi nomor untuk mengetahui posisi cabangnya di nomor berapa. Ini ada cabang, ya. Cabang CH3 ini namanya adalah metil, ya. Cabang CH3 ini namanya metil. Maka kita menomorinya dulu ya. Cara menomorinya adalah dimulai dari rantai atom C yang paling dekat dengan cabang. Ya, paling dekat dengan cabang. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling dekat dengan cabang adalah yang di sebelah kiri. Ya, berarti kita nomorinya dari sebelah kiri nih. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita selesai melakukan penomoran, langkah selanjutnya adalah kita menuliskan namanya ya. Cara menuliskan namanya adalah dengan cara nama cabang ditulis terlebih dahulu ya, dengan ditunjukkan di nomor berapa cabangnya itu. Nah, di sini ada cabang CH3 metil ini di nomor C yang kedua ya, berarti kita tuliskannya adalah 2 strip ya, pisahkan antara huruf dengan kata 2 metil. Nah, rantai induknya ada berapa? Ternyata rantai induknya memiliki atom C sebanyak 4 ya. Pada alkana namanya adalah butana ya. Jadi 2 metil butana. Baik, di contoh yang kedua ini kita coba tingkatkan ya, dengan rumus struktur yang sedikit kompleks, tapi sebenarnya mudah dalam pengerjaan. Ya, sama. Langkah pertama kalau kita memberi nama pada senyawa alkana yaitu harus memilih rantai induk paling panjang. Ya. Jadi kita coba lihat di sini ada ujung samping kiri, ujung bawah, ujung atas ini ada 2, ya, dan ujung di sebelah kanan. Maka kita coba hitung manakah yang akan membentuk rantai induk terpanjang. Coba dari sebelah kiri ya. Kita hitung 1, 2, 3 ke atas, 4, 5. Oh, cuma 5. Bagaimana kalau kita ambil lurus? 1, 2, 3, 4, 5. Dan sama-sama 5 juga. Kalau kita ambil dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena sama-sama 5, maka kita memilih rantai induknya adalah yang membuat cabangnya lebih simple ya, atau sebenarnya ini rumus ini nanti akan memiliki banyak nama ya. Misalkan kita ambil nih, yang penting kita pilih rantai induknya kan yang terpanjang ya. Kita ambil dari sebelah kiri ya. Nah, kita membuat rantai induknya yang lurus misalnya yang pertama. Nah, gini ya. Nah, ini rantai induknya ya. Saya beri gambar begini. Nah, setelah kita memberi
menentukan ya rantai induknya. Selanjutnya kan kita melakukan penomoran untuk mengetahui posisi cabangnya di nomor berapa saja. Jadi kan di sini ada cabang ini ya. CH3 ini namanya metil. Di sini juga ada cabang CH2, CH3 atau sama saja C2H5 ya. C2H5 itu namanya adalah etil ya. Kemudian di sini juga ada cabang CH3 ya, metil. Nah, kita lakukan penomorannya dari yang paling dekat dengan cabang ya. Misalkan nih kita nomori dari kiri 1 2 kita dapat cabang ya. Kalau dari kanan juga 1 2 dapat cabang. Nah, kalau di nomor 3 kita juga di sini mendapati cabang ya. Artinya kalau kita nomori dari kiri atau dari kanan sama saja, maka ini tidak masalah. Bagaimana kalau kita menjumpai di nomor, misal kita memberi nomor dari kiri, di nomor 2 ada cabang sebanyak 1. Kalau kita nomori dari sebelah kanan, di nomor 2 ada cabang sebanyak 2. Maka kita harus memilih penomorannya yang paling dekat dengan cabang terbanyak ya, paling dekat dengan cabang dan jumlah cabangnya paling banyak, maka kita harus prioritaskan itu. Nah, berhubung ini sama, maka kita bisa menomorinya bebas ya. Misal kita ambil dari kiri saja. 1 2 3 4 5. Nah, setelah kita menuliskan penomorannya, maka langkah selanjutnya adalah menuliskan namanya ya, dimulai dari nama cabangnya dulu. Karena cabangnya ada 2 jenis, yang pertama metil, yang kedua etil, maka penulisannya harus sesuai alfabet gitu ya, urut alfabet. Berarti etil ditulis lebih dulu. Berarti di nomor 3 ini ada etil ya. Kemudian pisahkan ya. Oh, ada cabang metil. Oh, metilnya ternyata 2. Maka kita tulis nomornya di nomor berapa saja. Oh, ternyata di nomor 2 ya, metil yang pertama, dan metil yang kedua di nomor 4. Nih, ya. Berarti 2,4. Karena metilnya ada 2, maka ditulisnya adalah di metil ya. 3 etil 2,4 dimetil. Dimetil ini menunjukkan bahwa metilnya ada 2. Dan rantai induknya tadi memiliki atom C sebanyak 5, maka namanya berarti pentana ya. Berarti nama senyawa ini adalah 3 etil 2,4 dimetil pentana. Sebenarnya senyawa ini memiliki nama yang lain. Misal kita mengambil rantai induknya ke atas ini 1 2 3 4 5 gitu ya. 1 2 3 4 5 ke atas. Berarti kita punya cabang isopropil di sini ya. Jadi kalau kita mengambil ujung yang sini sebagai rantai induk ya, maka kita menyebabkan daerah di sini adalah sebagai cabang. Maka nama ini adalah nama cabang isopropil. Penulisannya maka isopropil dan metil ya, cabang propil. Propil itu P, metil itu awalnya M. Jadi penulisannya adalah metil dulu. Berarti senyawa ini memiliki nama lain adalah 2 metil ya. Cabang isopropilnya karena di sini ke atas rantai induk, maka di nomor 3 ada isopropil ya. Berarti 3 isopropil pentana ya. Jadi boleh memilih nama yang ini atau yang atas boleh ya. Dua-duanya sama-sama benar. Baik, kita memasuki contoh yang keempat. Kali ini saya menghadirkan sedikit contoh yang agak unik ya. Di sini keunikan yang pertama adalah biasanya siswa-siswi teman-teman sering bingung ketika ada CH3 diberi indeks 3 kali begini ya. Kalau sebelumnya CH2 diberi indeks 2 kali itu kan pengerjaannya tinggal dipisah dan membentuk rantai lurus ya. Tapi kalau CH3 diberi indeks begini, nanti dia menjadi cabang ke atas, ke bawah, dan ke samping. Kalau cuma CH3 indeksnya 2 saja, berarti dia cuma ke atas dan ke bawah saja ya. Nah, kita coba langsung kerjakan saja. Oh ya, sebelumnya di sini juga ada H begini ya, dimana rumus strukturnya ini
biasanya tertulis CH2 seperti ini. Nah, yang di sini saya tampilkan C strip H ke atas, ke bawah, dan juga yang di sini. Ingat, ketika kalian ketemu soal yang seperti ini, H ini tidak bisa atau bukan cabang ya, tolong digarisbawahi, bukan cabang ya. Ini hanya penulisan rumus strukturnya saja yang tidak ditulis seperti ini, tapi dibuat rumus struktur ya, seperti strip ke atas ke bawah begitu. Tapi dia bukan berperan sebagai cabang. Langsung saja cara mengerjakannya adalah sama ya, kita harus mencari rantai lurusnya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya yang ini coba kita buat rumus strukturnya yang terbaru ya, untuk mengilustrasikan rumus struktur yang bagian ini ya, untuk mempermudahnya, sama untuk mempermudah bagian yang ini ya. Jadi sebenarnya CH ke bawah ini bisa kita tuliskan menjadi CH3 ya, bisa menjadi CH3. Kemudian di sini ada CH ke bawah juga sama, maka menjadi CH2 ya, karena hanya cuma 21 2, yang di sini ada 31 2 3, makanya kita tulis CH3. Kemudian ke kanan ada CH2, kemudian seterusnya adalah C, ke bawah ada cabang ya, cabang atau rumus struktur untuk isopropil ya. Jadi seperti ini, CH, kemudian CH3, kemudian sini ya CH3 ya. Ke atas ada C2H5 ya. Nah, di sini kemudian ke kanan ada CH2. Kemudian nah yang bagian sini ini kan ada C ya, pertama ada C di sini C, kemudian ada CH3 yang dikurung diberi indeks 3 ya. Karena diberi indeks 3 maka berarti kita membuat percabangan sebanyak 3 ya. Pertama buat ke atas, ke bawah, dan ke samping karena ada 3. Kalau ada 2 saja berarti cuma ke atas dan ke bawah saja ya. Nah, di sini kita tuliskan berarti CH3-nya sebanyak 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, gini. Nah, sekarang tinggal kita beri nama. Dalam memberi nama ya sama seperti contoh sebelumnya, kita harus mencari rantai terpanjangnya dulu. Ini kan sudah kelihatan ya rantai terpanjangnya ya. Yang lurus ini ya, 1 2 3 4 5 6 7. Kalau dari sini 1 2 3 4 5 6 cuma 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Misalkan kita ambil dari ujung bawah, ke kiri juga 6, ke kanan juga 6. Berarti kita ambil rantai terpanjangnya yang lurus ini ya. Jumlahnya ada 7 ya. Berarti kita buat ini sebagai rantai induk ya. Rantai utamanya. Nah, ini kita gambarkan dulu biar nanti menjadi jelas siapa yang berperan sebagai rantai induk dan cabang. Dari sini kan kita tahu ini ada cabang ya. Tadi sudah saya sampaikan, cabang ini berarti namanya adalah isopropil ya. Isopropil ya. Karena terdiri dari 3 rantai atom C, di mana C yang terikat dengan rantai induk adalah C yang tengah ini atau C nomor 2 ya. Kemudian di sini juga ada cabang metil ya. Di sini atas juga ada cabang metil. Nah, ini ya, yang di sebelah sini ada cabang etil ya, ada cabang etil. Nah, sekarang tinggal kita memberi nama, tapi sebelumnya kita harus tahu posisi cabangnya di nomor berapa ya. Kalau kita mulai dari kiri, kita akan dapat nomor cabang di nomor 1 2 3 4. Kalau dari mulai kanan kita dapat nomor cabang di 1 2. Berarti kita harus memulainya dari cabang yang terdekat. Berarti kita mulai dari kanan ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi kita beri nama, di samping sini namanya ada cabang metil, ada cabang etil, dan ada cabang isopropil. Penulisannya harus
sesuai alfabet, urut alfabet ya. Berarti etil ditulis lebih dahulu ya. Jadi di nomor 4 ini ada etil ya. Di nomor 4 ada etil nih ya. Kemudian metil itu di nomor 2 ya, nomor 2 di sini. Tapi ada 2 kali, ada 2 ini, atas dan bawah. Ya, harus kita tulis 2 kali juga angkanya ya. 2,2 karena metilnya ada 2 berarti di ya, di metil ya. Kemudian nah ini juga ada 4, ini isopropil. Di nomor 4 ada isopropil ya. Saya tuliskan di sini 4 isopropil. Nah, 4 isopropil. Kemudian rantai induknya tadi jumlahnya ada 7, ini rantai atom C-nya, berarti namanya adalah heptana. Maaf, saya tuliskan di bawah ya, heptana. Jadi ini adalah nama untuk rumus struktur tersebut. Baik, di contoh yang ketiga ini saya hadirkan sedikit variasi, yaitu di sini ada CH2 yang diberi indeks 2 kali. Soal seperti ini biasanya sering muncul juga, dan beberapa ada yang kesusahan ya. Sebenarnya langkahnya sangat mudah, yaitu tinggal memecah CH2 ini menjadi rantai lurus saja ya. Jadi ini sebenarnya senyawa dengan rumus struktur ini punya rumus struktur yang lain gitu ya, atau bisa digambarkan dengan gambar yang lain ya. Jadi kalau kita melihat ya, di sini kita gambar ulang C ya, di sini mengikat C2H5 ya, kemudian di sini CH2-nya ini baru kita pisahkan ya, CH2 strip CH2. Nah, dipisahkan 2 kali membentuk rantai lurus ya, karena indeksnya ada 2. Kalau indeksnya lebih dari 2 bagaimana ya, sudah sejumlah indeksnya 5 ya, berarti ada CH2 sebanyak 5 kali begitu ya. Nah, CH3 begini. Nah, sekarang kalau kita sudah mempunyai rumus strukturnya, langkahnya kan sama, kita mencari rantai induk yang terpanjang gitu ya. Kalau kita lihat pasti ini yang terpanjang ya, sudah kelihatan sekali ya. Kalau mau dihitung juga boleh sebenarnya. Nah, berarti kita dapatkan di sini ada cabang, di sini juga ada cabang, dan di sini ada cabang ya. Berarti di sini ada cabang metil. C2H5 ini adalah etil ya, ini juga yang di atas ini adalah metil ya. Sekarang kita nomori ya, nomori selalu dimulai dari yang dekat dengan cabang. Berarti kita mulai dari sebelah kiri ya. 1 2 3 4 5 6 ya, berarti kita sudah tahu posisi cabangnya di nomor berapa saja. Tinggal kita tuliskan namanya sesuai dengan urut abjad. Berarti etil lebih dulu ya, berarti etil ini di nomor 3 ya. Di nomor 3 ini ada etil, berarti 3 etil ya, kemudian koma. Nah, di nomor 2 ini ada metil sebanyak 2, maka nomor 2-nya pun harus ditulis 2 kali. Mohon maaf ini tidak koma ya, karena akan dihubungkan dengan angka ya. Berarti ini strip ya, karena metilnya di nomor 2 ini ada 2 kali, maka nomor 2-nya juga ditulis 2 kali, 2,2 strip ya. Di karena ada 2 metil. Nah, rantai induknya ada 6, berarti ini adalah heksana. Cukup mudah teman-teman.